Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Ajang balapan Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Menurut admin ya sob, kategori ataupun kelas ini menjadi salah satu kategori ataupun kelas yang sangat menarik di ajang balapan Asia, di ajang balapan Asia Road Racing Championship. Karena sob, dari kelas ini ya, dari kategori ini bisa menjadi penjenjangan untuk pembalap-pembalap muda, pembalap-pembalap belia dari Asia, khususnya pembalap dari Asia Tenggara. Karena nantinya dari kelas ini mereka bisa menapaki karir ke jenjang balapan yang lebih tinggi lagi, bisa sampai ke tingkatan dunia. Contohnya saja ya sob, Aldi Satya Mahendra, pembalap muda dari Indonesia yang sudah berhasil meraih gelar juara dunia di ajang balapan dunia Super Sport 300. Ini gelar juara dunia ya sob, bukan gelar balapan Asia ataupun bukan gelar balapan nasional, tetapi sudah gelar balapan dunia yang diraih oleh Aldi, yaitu gelar juara dunia di kategori Super Sport 300 sob. Ya memang dari kategori Super Sport 300 kalau kita lihat di Asia lebih tinggi di Super Sport 300 ya sob, karena dari namanya saja sudah bisa kita lihat. Untuk ajang balapan Asia Road Racing Championship kategorinya adalah Asia Production 250, yang artinya untuk motor-motor yang digunakan di kategori ini adalah motor yang berkapasitas mesin 250 cc. Sedangkan di ajang balapan dunia Super Sport 300 kategorinya ini lebih fleksibel, karena untuk menarik minat-minat dari macam-macam pabrikan ya sob, dan bukan hanya pabrikan dari Asia saja. Jadi ada pabrikan Eropa juga yang terjun pada kategori ini. Bahkan ada pabrikan Cina juga yang terjun di kategori ajang balapan dunia Super Sport 300. Jadi ada KTM, ada Kove, ada Kawasaki, ada Yamaha. Tetapi admin tidak melihat Honda di ajang balapan dunia Super Sport 300. Kalau berbeda ya dengan ajang balapan di Asia ya sob. Karena kalau di Asia, pabrikan yang dominan di kategori Asia Production 250cc ini adalah pabrikan Honda, dengan Honda CBR 250 RR-nya sob. Di Asia sendiri hanya 3 pabrikan ya sob, yaitu Kawasaki, Yamaha, dan juga Honda. Nah, Honda tadi sudah mendominasi di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250 ini selama beberapa musim sob. Oleh karena itu di tahun 2024 kemarin ya sob, untuk Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250 ini lebih fleksibel, lebih seperti di ajang balapan dunia Super Sport 300. Karena di kategori ini akhirnya Yamaha bisa menurunkan Yamaha R3 di ajang balapan Asia Road Racing Championship, yang sebelumnya mereka menggunakan Yamaha R25. Begitu juga dengan Kawasaki, mereka bisa menggunakan Kawasaki ZX 250R dengan kapasitas mesin 4 silinder. Jadi di kategori ini lebih fleksibel, tapi dibatasi dengan regulasi tentu saja ya sob, untuk bisa menciptakan kesetaraan. Namun tentu saja kenapa diciptakan kategori ini lebih fleksibel? Tentunya untuk bisa mempertahankan minat dari pabrikan yang ikut serta di ajang balapan ini, di Asia Production 250. Jadi bisa saja kedepannya untuk ajang balapan Asia di kategori Asia Production 250cc ini ya sob, bisa berganti nama menjadi Asia Sport 300 ya, siapa tahu ya sob kedepannya. Dan sob, dari kategori ini ya, dari kategori Asia Production 250cc ini ya, akhirnya di Indonesia kalau admin lihat ya, karena dari kategori Asia Production 250 kita lihat sudah mulai bisa menciptakan penjenjangan untuk pembalap-pembalap muda, yang mana sebelumnya di kategori ini memang sudah kita lihat beberapa pembalap yang ikut serta di kategori ini biasanya pembalap senior, tetapi dengan ikut sertanya pembalap muda, pembalap belia di kategori ini ya sob, akhirnya seperti pada saat musim balap 2023 sob, kita lihat Veda Ega Pratama, pembalap dari Indonesia yang pada saat itu di tahun 2023 usianya belum genap 15 tahun sob, tetapi Veda sudah balapan di kategori ini melawan pembalap-pembalap yang lebih senior. Berarti pada saat itu Veda masih berusia 14 tahun. Namun Veda pada saat musim balap 2023 tersebut ya sob, bukan hanya bisa bersaing, tetapi Veda juga bisa mendominasi di ajang balapan Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250cc sob. Namun sayangnya karena Veda lebih fokus di ajang program Road to MotoGP di musim 2023 itu ya sob. Jadi tahun 2023 itu Veda mengikuti 2 ajang balapan sekaligus di Asia ya sob, yaitu di program Road to MotoGP, Asia Talent Cup, dan juga Asia Road Racing Championship. Nah tentu saja Veda lebih difokuskan ke program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Seandainya saja Veda fokus di Asia Road Racing Championship, bukan tidak mungkin sob, di musim balap 2023 Veda lah yang berhasil meraih overall champion di kategori Asia Production 250. Tetapi karena tadi Veda lebih fokus ke Asia Talent Cup, yang akhirnya Veda berhasil meraih overall championship
overall championnya ya sob di kategori Asia Talent Cup musim balap 2023, dan itulah yang lebih pentingnya. Tetapi kita melihat akhirnya dari balapan-balapan yang diikuti oleh Veda ini, Veda diorbitkan ke ajang balapan yang lebih tinggi lagi, yaitu di ajang balapan tingkatan Eropanya. Dan inilah yang mungkin bisa ditiru oleh Indonesia, di mana pada saat ini ya di balapan nasionalnya sudah mulai diciptakan untuk kategori kelas pembinaan yang sebelumnya di kategori sportnya di Mandalika Racing Series ya sob. Ada kategori sport 150 dan juga sport 250 mengacu kepada Asia Production 250 ya sob. Tetapi di kategori sport 150 tentu saja merupakan kategori yang baru. Nah, tetapi pada saat kategori ini bergulir ya sob, baru saja bergulir di kategori sport 150, pembalapnya ini gabungan sob. Pembalap pemula yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun bertarung dengan pembalap-pembalap senior yang usianya itu jauh lebih tua lah. Jadi bisa sampai 20 tahun ke atas balapan di kelas ini, tetapi melawan pembalap-pembalap yang usianya belasan tahun sob. Tetapi dengan melihat penjenjangan di Asia, akhirnya di kategori ini diciptakan batasan usia, yaitu kategori sport 150 pembalapnya itu bisa dibatasi dari 11 sampai dengan 15 tahun. Tentu saja hal ini baik ya sob. Namun belum ada kategori pembatasan usia untuk kategori sport 250 cc nya sob. Nah, tetapi harapan Amin kedepannya mungkin bisa diciptakan juga ya sob untuk kelas batasan usia ini, supaya nantinya akan ada penjenjangan untuk pembalap-pembalap belia Indonesia yang kalau Amin lihat memang banyak sekali potensi-potensi pembalap muda Indonesia untuk bisa sampai ke level dunia. Contohnya tadi Aldi yang sudah berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300, dan saat ini Aldi balapan di kategori Super Sportnya sob dengan menggunakan mesin yang lebih besar lagi, yaitu 890 cc menggunakan Yamaha R9. Dan kembali lagi ya sob ke kategori Asia Production 250 ini ya sob, dimana pada saat Veda balapan di kategori ini di tahun 2023 ada beberapa momen-momen spesial dan juga beberapa momen-momen yang cukup mengerikan juga ya sob. Kalau Amin lihat di tahun 2023 itu ketika Veda ikut serta di ajang balapan ini, dimana pada saat Veda ikut di kategori Asia Production 250, yang Veda ini memang tentu saja ya bukan diorbitkan, tetapi memang mendapatkan arahan ya dari Astra Honda Racing Team untuk ikut serta di kategori ini, tentu saja untuk bisa menambah jam terbang Veda juga ya sob. Namun ternyata bukan hanya menambah jam terbang Veda, tetapi di kelas ini kita melihat bagaimana Veda bisa mendominasi ketika ia ikut balapan di kategori ini. Dan pada saat ronde pertama ada satu kejadian yang menurut Amin ya, pada saat itu sehabis balapan tersebut Veda pasti ini dimarah habis-habisan oleh Mas Sudarmono yang menjadi ayah Veda sekaligus mentornya sob. Karena di ronde pertama Asia Road Racing Championship yang mana dilakukan di sirkuit Buriram Thailand di race ke-1-nya, Veda kedapatan melakukan aksi yang sedikit, kalau Amin bilang sebenarnya aksi ini sedikit tidak terpuji ya, namun karena mental juara Veda dan juga jiwa mudanya ya, kita melihat sebenarnya Veda tidak berniat melakukan hal tersebut. Namun karena Veda tahu pada saat balapan tersebut di mana Veda memulai start dari bagian dalam sirkuit dan Veda itu harus mengambil bagian luar sirkuit untuk bisa masuk ke tikungan dengan lebih cepat di tikungan pertama pada saat start baru saja dimulai. Dan pada saat start baru dimulai tersebut, ketika Veda mencoba mengambil bagian sisi luar, Veda ini bersentuhan dengan Jack Repat Kuitisan, pembalap dari Thailand, yang akhirnya Veda sedikit membuat gestur yang agak sedikit kurang baik ya sob, karena Veda mengeluarkan sikunya ya, yang akhirnya Veda mendapatkan penalti karena tindakannya tersebut. Dan menurut Admin setelah balapan tersebut ya, Veda pasti dimarah habis-habisan ya oleh ayahnya yang sekaligus mentor Veda. Dan setelah ronde pertama tersebut ya, setelah race ke-1 balahan, di race ke-1 ronde pertama tersebut Veda terlihat lebih kalem, tidak terlalu agresif, namun masih terlihat bagaimana penampilan Veda yang dengan mental juaranya ya sob. Veda ini tidak akan segan melakukan tindakan yang memang terarah dan juga terukur bagi Veda ya sob, sehingga Veda bisa mendapatkan posisi di depannya. Nah, ini terjadi pada saat ronde pertama ya sob, dimana Veda kalau Admin lihat terdapat sedikit tindakan yang kurang baik dari Veda di ronde pertama di Buriram Thailand. Dan dari tindakan tersebut pada akhirnya kalau Admin lihat ya sob, Veda ini akhirnya menjadi incaran dari pembalap Thailand pada saat balapan di Asia Production 250cc di tahun 2023 sob. Ada satu pembalap wanita sob, pembalap wanita dari Thailand, bahkan mungkin satu-satunya pembalap wanita di Asia Road Racing Championship di musim balap 2023.
Nah, pembalap ini walaupun dia pembalap wanita, tetapi bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap pria yang jauh berpengalaman. Karena pembalap wanita Thailand ini juga sudah sangat berpengalaman. Bahkan ketika ikut serta di Asia Production 250 musim balap 2023 ya. Di musim sebelumnya, pembalap ini sudah balapan di kategori yang lebih tinggi, yaitu di Super Sport 600. Luar biasa kan ya sob? Pembalap wanita tetapi sudah balapan di Asia menggunakan motor Sport 600cc. Tetapi di tahun 2023 kembali lagi balapan menggunakan mesin 250 di kategori Asia Production 250. Dan pembalap ini adalah Muklada Sarapwet. Kalau admin sebutkan nama Muklada Sarapwet ini memang adalah salah satu pembalap wanita dari Asia yang admin cukup kagum ya dengan penampilannya ya sob. Walaupun sebagai seorang pembalap wanita tetapi bisa bersaing di barisan depan menghadapi pembalap-pembalap pria yang sangat berpengalaman. Dan setelah ronde pertama tersebut ya sob, kalau admin lihat memang Veda sempat menjadi incaran dari pembalap-pembalap Thailand, tetapi karena dominasi Veda ya sob, akhirnya di ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat, serta ronde kelima, kita melihat bagaimana Veda bisa mendominasi ketika Veda sudah berada di depan. Walaupun Veda tidak full ya balapan di semua ronde Asia Road Racing Championship di musim balap 2023, karena tadi ya harus fokus di Asia Thailand Cup. Tetapi admin melihat memang ketika Veda balapan di situ dan ada pembalap Thailand, maka Veda sering sekali menjadi referensi dan juga menjadi kok jadi kebelibet lagi admin ini. Dan Veda sering sekali menjadi incaran dari pembalap Thailand. Dan ujungnya itu pada saat ronde terakhir yang mana dilaksanakan di sirkuit Buriram Thailand juga sob. Dan hal tersebut terjadi di race ke-1, di mana pada saat balapan di race ke-1 tersebut ya, Veda yang pada saat itu memasuki tikungan keempat, yang sebenarnya kalau dari racing line Veda ini sudah tepat. Tetapi karena Muklada tadi ini sob, pembalap dari Thailand, mendapatkan sedikit celah racing line dari Veda ketika ingin memasuki tikungan keempat ya, akhirnya Muklada dengan agresifnya mengambil line dari Veda tersebut, dan Veda sedikit terlambat untuk menutup racing line-nya. Akhirnya Veda bersenggolan dengan Muklada, tetapi karena posisi Veda di bagian luar dan ketika memasuki tikungan tersebut dalam kondisi motor yang sedang melaju sangat kencangnya ya sob, karena tikungan tersebut merupakan tikungan yang kencang, dan pada akhirnya Veda kehilangan kendali ban depannya yang menyebabkan Veda terjatuh. Dan posisi terjatuhnya ini cukup mengerikan juga ya sob, karena Veda terseret cukup jauh. Tetapi yang menurut admin salutnya ya dari Veda ya sob, setelah kejadian tersebut Veda sama sekali tidak menyalahkan Muklada. Bahkan Veda mengatakan hal tersebut terjadi karena kesalahan dirinya sob. Jadi Veda menyalahkan dirinya sendiri yang sudah membuka racing line untuk Muklada. Padahal kalau untuk beberapa pembalap mungkin bisa saja ya langsung menyalahkan Muklada sob, langsung menyalahkan pembalap Thailand ini. Tetapi Veda dengan mental juaranya ya sob, walaupun kita lihat di ronde pertama Veda sangat agresif, bahkan melakukan tindakan yang agak sedikit kurang baik ya sob, tetapi di beberapa ronde selanjutnya kita lihat bagaimana kematangan dari Veda, dan tentu saja ini masukan dari mentor dan sekaligus ayahnya yaitu Mas Sudarmono. Jadi didikan Veda ini sungguh luar biasa. Selain memiliki mental juara ya sob, tetapi Veda juga memiliki jiwa besar. Ketika menghadapi masalah ataupun ketika terjatuh, maka ia tidak akan langsung menyalahkan pembalap lain yang menyebabkan Veda terjatuh, tetapi Veda akan langsung mengevaluasi dirinya sendiri sob. Jadi inilah ya sob yang menurut admin yang sampai membuat Veda bisa terus melaju, dan akhirnya saat ini Veda diorbitkan ke ajang balapan tingkat Eropa. Jadi kita doakan saja ya sob, semoga di musim ini, di musim 2025, di ajang balapan Eropa yang Veda ikuti di Junior GP dan juga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda masih bisa mempertahankan mental juaranya dan juga jiwa besarnya, sehingga nantinya Veda bisa mendapatkan hasil yang baik di kedua ajang balapan Eropa yang ia ikuti sob. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini, karena menurut admin sangat menarik ini sob untuk kita bahas di Asia Road Racing Championship-nya, dan mungkin saja nanti kedepannya kita akan melihat Veda-Veda selanjutnya yang dimunculkan dari ajang balapan ini, dari ajang balapan Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250, ataupun nantinya dari ajang balapan nasional di Mandalika Racing Series. Kita doakan saja ya sob, semoga nantinya ke depan kita melihat pembalap-pembalap Indonesia seperti Veda dan juga bibit-bibit lainnya yang bisa sampai ke ajang balapan tingkatan dunia ataupun sampai ke ajang balapan tingkatan Grand Prix-nya sob. Nah itu saja sob dari admin. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob.
karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.